Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita bersama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu, biar kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara, bicara soal inspirasi, tentunya semua orang memiliki potensi untuk menjadi inspirasi, menginspirasi orang lain, atau memberikan teladan. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan, yakni Martin Luther. Luther adalah seorang reformator. Kita akan melihat biografi Luther secara singkat. Luther lahir pada 10 November tahun 1483 di Eisleben. Dia adalah seorang intelektual, seorang yang piawai dalam hal musik, dan seorang teolog yang hebat. Kehidupannya sebagai seorang biarawan dimulai pada tahun 1504, yakni ketika sebuah wabah melanda daerahnya dan menyebabkan ketiga sahabatnya meninggal dunia. Karena dia tidak ingin mati di dalam dosa, maka dia memutuskan untuk menjadi biarawan. Nah, dia masuk ke Ordo Agustinian yang merupakan ordo yang paling disiplin pada saat itu. Dan beberapa tahun kemudian dia ditahbiskan menjadi seorang pastor. Meski demikian, Luther tidak dapat memimpin misa karena merasa tidak layak dan takut akan murka Allah terhadap dosa yang besar. Apalagi Luther melihat bahwa dunia keagamaan saat itu penuh dengan kebobrokan. Luther memilih untuk memisahkan diri dan menyiksa dirinya untuk mencari pengampunan Tuhan. Pada akhirnya Luther menemukan sebuah jawaban bahwa keselamatan bukan karena upaya manusia. Keselamatan berdasarkan anugerah Tuhan. Teologi inilah yang menjadi dasar dia di dalam melakukan reformasi, yakni menentang gereja yang menjual surat indulgensia sebagai surat penebusan dosa. Kemudian Luther memasang 95 dalil reformasi sebagai sebuah tantangan debat, dan akhirnya menjadi cikal bakal sebuah gerakan baru yang kini kita sebut sebagai Protestanisme. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Luther mempunyai banyak sekali pemikiran teologi yang hebat, yang tentu tidak bisa kita bahas satu persatu. Karena teologi Luther bahkan dapat dimuat dalam buku yang berjumlah ribuan halaman. Kali ini kita akan menyoroti salah satu pemikiran Martin Luther, yaitu dualisme gereja. Luther pernah berkata demikian, "Ide bahwa pelayanan kepada Tuhan hanya berhubungan dengan altar gereja, menyanyi, memberi persembahan di gereja, dan sejenisnya, tanpa diragukan lagi, merupakan trik iblis. Tidak ada cara yang lebih efektif daripada memiliki konsep yang sempit bahwa pelayanan kepada Tuhan hanya di dalam gereja. Padahal seluruh dunia dipenuhi dengan kesempatan untuk melayani Tuhan. Tidak hanya di gereja, tetapi di rumah, di dapur, di tempat kerja, ataupun di ladang." Pemikiran Luther ini sangat penting. Sebagai seorang mantan biarawan, Luther terbiasa dengan kehidupan keagamaan yang dipusatkan di gereja. Tetapi dia akhirnya mengambil sebuah kesimpulan yang didasari oleh sebuah pemikiran bahwa semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi tidak ada lagi tempat yang secara khusus suci ataupun najis. Seisi semesta adalah milik Allah, di mana Dia hadir, dan kita bisa beribadah melayani Dia tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Sebenarnya saudara sekalian, hal itu sudah dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat ke-22 dan sampai dengan ke-25. Dan juga Yohanes pasal 4 ayat 23. Saya akan membacakannya buat rekan-rekan sekalian dan silakan rekan-rekan untuk menyimaknya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 22 sampai 25. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Yohanes 4 ayat 23. "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Bagian Kisah Para Rasul adalah sebuah kritik dari Rasul Paulus terhadap orang-orang Athena yang menyembah di kuil-kuil pada saat itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan manusia. Artinya, semesta adalah milik Allah. Manusia tidak bisa mengurung Allah hanya dalam sebuah gedung saja. Yohanes juga mengatakan hal yang senada, bahwa Allah adalah roh. Dia tidak perlu disembah pada sebuah tempat khusus, tetapi dalam roh dan kebenaran. Saat ini karena virus corona, kita terpaksa harus beribadah di rumah masing-masing, saudara sekalian. Beberapa orang mungkin merasa bahwa gereja kurang beriman karena meniadakan ibadah. Padahal ini adalah tindakan solidaritas, bukan sebuah pertunjukan iman. Kita harus meninggalkan pandangan konvensional ini, seolah-olah Tuhan hanya bisa dijumpai di gereja saja. Hal ini juga membuat kita untuk lebih peka bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus hidup benar di hadapannya setiap hari dan dimanapun, bukan hanya pada hari Minggu dan di gereja saja. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa dari antara kita mungkin merasa kagok dengan anjuran ibadah di rumah pada saat-saat ini. Hal ini bisa disebabkan karena kita memang tidak pernah melakukannya. Ini menjadi penting untuk dilakukan, saudara, yakni kita membangun diri dan membangun keluarga yang terbiasa beribadah. Bangunlah sebuah sikap hidup yang dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan adalah pemilik semesta dan kita terbiasa untuk berdoa, menyembah, dan bahkan melayani Dia kapanpun dan dimanapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati.